Sampailah ia pada kandang kuda tempat Sophie menaruh kudanya kemarin. Di sana inspektur seperti melihat ada kemilau permata di balik tumpukan jerami, namun sayangnya belum sempat ia memastikan benda itu, ia diminta untuk pergi meninggalkan kandang kuda, karena Leopold sudah datang. Seminggu setelah kematian Sophie, Eisenheim mendengar bahwa pelaku pembunuhan Sophie sudah ditangkap, namun orang yang ditangkap tersebut bukanlah Leopold. Eisenheim yang sangat tidak puas dengan penangkapan itu, lalu bangkit dari keterpurukannya, dan memulai suatu pertunjukan baru dengan menyewa tempat baru, dan merekrut orang-orang dari Asia untuk menjadi timnya. Pertunjukannya kali itu lebih mempertontonkan sebuah ilmu nekromansi, atau sebuah ilmu untuk memanggil arwah orang-orang yang sudah mati, untuk menerima sebuah pesan dari arwah-arwah tersebut pasca kematiannya. Arwah yang dipanggil oleh Eisenheim terlihat cukup nyata, karena mereka dapat langsung berinteraksi dengan para penonton, bahkan mereka bisa berjalan-jalan di sekeliling teater, maupun keluar jalanan. Hal tersebut membuat orang-orang percaya, bahwa Eisenheim memiliki sebuah kekuatan supranatural yang mampu membangkitkan roh orang yang sudah meninggal. Hal itu juga membuat adanya sebuah isu pergerakan revolusi, yang akan mengubah kerajaan menjadi sebuah kerajaan spiritualis. Isu itu terdengar sampai ke telinga Leopold, yang membuat Leopold meminta inspektur untuk segera menangkap Eisenheim. Penangkapan tersebut dilakukan Inspektur Uhl di salah satu malam pertunjukan yang dilakukan Eisenheim. Penangkapan tersebut membuat fans fanatik Eisenheim yang barbar menjadi geram, mereka kemudian menunggu di luar kantor Inspektur Uhl untuk mendukung Eisenheim. Inspektur Uhl kemudian meminta Eisenheim untuk menyuruh mereka pulang, atau ia akan segera dipenjara. Eisenheim langsung keluar ke balkon kantor inspektur untuk menemui para pendukungnya. Eisenheim berkata, kalau semua yang mereka lihat hanyalah trik dan ilusi semata, dan tujuan ia melakukan hal tersebut hanyalah untuk menghibur para penonton. Ia lalu meminta semuanya untuk bubar dan kembali ke rumah mereka masing-masing agar suasana kembali menjadi kondusif lagi. Karena ia telah menuruti perintah inspektur, Eisenheim kemudian meminta izin untuk pulang ke rumahnya. Setelah mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh Eisenheim kemarin di hadapan orang-orang yang mengatakan kalau semua yang ia lakukan hanyalah sebuah trik dan ilusi semata, terlihat mulai ada keraguan di hati Inspektur Uhl untuk melakukan penangkapan terhadap Eisenheim. Leopold pun sangat kesal dengan Inspektur Uhl karena ia tidak bisa menyelesaikan apa yang diperintahkan. Akhirnya ia sendiri memutuskan untuk datang ke pertunjukan Eisenheim untuk melihat sendiri aksi yang dilakukan oleh Eisenheim. Malam harinya, dengan melakukan sebuah penyamaran, Leopold datang ke teater pertunjukan Eisenheim. Seperti pertunjukan-pertunjukan sebelumnya, Eisenheim duduk di sebuah kursi. Perlahan ia berkonsentrasi untuk memanggil arwah orang yang sudah meninggal, dan secara mengejutkan, arwah yang datang kali itu adalah arwah dari Sophie. Para penonton yang selama ini masih penasaran dengan pembunuh Sophie yang sebenarnya, langsung bertanya kepada arwah Sophie, kemudian arwah Sophie menjawab kalau yang membunuhnya sedang berada di teater saat itu. Tak lama setelah itu, arwah tersebut perlahan menghilang yang menyisakan tanda tanya besar kepada seluruh orang yang berada di sana. Tentunya hal itu membuat Leopold semakin marah dengan aksi yang dilakukan oleh Eisenheim, karena secara tidak langsung pertunjukan tersebut telah menuduh bahwa dirinya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Sophie. Ia lalu menyuruh inspektur untuk melakukan penangkapan terhadap Eisenheim di pertunjukan selanjutnya. Keesokan paginya, inspektur kembali memanggil Eisenheim ke kantornya untuk membicarakan masalah aksi pertunjukan yang dilakukan oleh Eisenheim. Inspektur meminta Eisenheim untuk tidak melakukan pemanggilan arwah lagi, karena ia tidak mau menangkap Eisenheim. Namun Eisenheim tidak mengiyakan permintaan dari inspektur, dan ia malah berjanji kalau inspektur akan sangat terhibur dengan pertunjukan selanjutnya. Malam harinya terlihat Inspektur Uhl sudah berada di depan gedung teater bersama dengan anak buahnya. Ia dan anak buahnya sudah bersiap untuk melakukan penangkapan, apabila Eisenheim kembali melakukan atraksi pemanggilan arwah. Sebelum memulai pertunjukannya malam hari itu, Eisenheim memberikan seluruh asetnya kepada manajernya. Pertunjukan pun dimulai, lagi-lagi arwah yang datang saat itu adalah arwah dari Sophie. Penonton kembali melontarkan pertanyaan yang sama, yaitu tentang pembunuh dari Sophie. Arwah Sophie berkata, sesaat sebelum ia meninggal, ia mencoba berlari dari pembunuhnya, dan ia juga memakai liontin pemberian Eisenheim. Namun liontin itu telah hilang ketika Sophie sudah mati. Penonton mulai berspekulasi kalau pembunuh dari Sophie yang sebenarnya adalah Pangeran Leopold. Karena kondisi di gedung teater saat itu mulai tidak kondusif, Inspektur Uhl akhirnya memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap Eisenheim, atas tuduhan penipuan dan percobaan untuk menggulingkan kerajaan.
Namun penangkapan tersebut gagal, karena tubuh Eisenheim perlahan-lahan menghilang dari gedung teater. Inspektur lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengecek seluruh gedung teater, dan juga para kru Eisenheim, namun mereka tidak menemukan Eisenheim di gedung tersebut. Inspektur lalu pergi ke rumah Eisenheim untuk mencarinya. Di dalam rumah Eisenheim, Inspektur Uhl menemukan sebuah buku yang di dalamnya berisi desain liontin yang dibuat oleh Eisenheim untuk Sophie. Seketika Inspektur mendapatkan bisikan gaib untuk melakukan pengecekan kembali di kandang kuda Istana Leopold. Dan di sanalah akhirnya ia menemukan liontin yang dikenakan oleh Sophie, dan sebuah batu permata berwarna hijau, yang sepertinya merupakan hiasan yang ada di dalam pedang milik Leopold. Dan benar saja, setelah Inspektur Uhl meminta pelayan Leopold untuk mengambilkan pedang milik Leopold, semua batu permata yang ia bawa cocok dengan slot yang ada pada pedang milik Leopold. Itulah yang dijadikan oleh Inspektur Uhl sebagai bukti bahwa pembunuh Sophie sebenarnya adalah Leopold. Cerita kemudian kembali ke alur normal, di mana dari sini diketahui bahwa maksud kedatangan Inspektur Uhl kepada Leopold di awal film bukanlah untuk melaporkan kasus yang sedang ia tangani, melainkan itu adalah sebuah scene di mana Inspektur Uhl akan melakukan penangkapan terhadap Leopold atas bukti yang telah ia dapatkan. Inspektur Uhl tahu kalau ia tidak akan bisa melakukan penangkapan kepada Leopold sendirian, maka dari itu, ia telah meminta bantuan kepada staf kekaisaran untuk datang ke Istana Leopold untuk melakukan penangkapan. Mengetahui hal itu, Leopold langsung mengunci pintunya, dan ia mengancam Inspektur Uhl dengan sebuah pistol. Inspektur Uhl nampak sudah pasrah jika ia akan ditembak, namun Leopold yang sudah sangat frustasi akhirnya memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri. Pasukan kekaisaran yang baru saja tiba di Istana Leopold langsung masuk ke ruangan tersebut, dan mendapati Leopold yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Setelah kejadian itu, Inspektur Uhl sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala inspektur di kota Vienna. Saat baru saja keluar dari gedung istana, ia tiba-tiba teringat kalau ia masih menyimpan liontin milik Sophie. Saat dia tengah berjalan, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menghampirinya, kemudian ada seseorang yang menabraknya dari belakang. Anak kecil itu ternyata memberikan sebuah amplop yang berisikan sebuah buku milik Eisenheim. Inspektur lalu bertanya kepada anak tersebut, siapa yang memberikan buku tersebut kepadanya, dan anak tersebut menjawab, Herr Eisenheim. Seketika Inspektur mengecek kantong jasnya, namun ternyata liontin milik Sophie sudah hilang. Ia kemudian berlari mengejar pria yang menabraknya tadi, yang mana ternyata pria tersebut adalah Eisenheim, yang sedang berjalan menuju stasiun kereta untuk pergi ke suatu tempat. Setibanya di stasiun, Eisenheim langsung naik ke kereta, dan kereta pun langsung berangkat. Ketika ia melihat kakek-kakek yang dulu pernah ia lihat bersama dengan Eisenheim, Inspektur Uhl tiba-tiba mengingat beberapa kejadian yang ia alami belakangan ini terkait dengan kasus Eisenheim. Everything you have seen is an illusion. It's a trick. Ternyata semua ini hanyalah prank settingan yang dilakukan oleh seorang ilusionis cerdas, yang berhasil mengolok-olok seorang kepala inspektur, orang-orang di kota, bahkan sampai membuat Pangeran Leopold bunuh diri. Inspektur Uhl pun hanya bisa tertawa geli mengetahui kalau dirinya sudah masuk dalam konten settingan Eisenheim. Di akhir film, diperlihatkan Eisenheim pergi ke suatu tempat yang sangat indah, yang mana sepertinya tempat tersebut berada di sebuah pedalaman yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Akhirnya cinta antara Edward dan Sophie pun berakhir bahagia, tanpa adanya gangguan dari pihak kerajaan lagi. Oke, itu tadi film yang berjudul The Illusionist ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silakan bantu untuk like, share, dan tentunya subscribe channel ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.